berjumpa lagi dengan fisika. Pada pertemuan kelima ini kita akan coba mempelajari tentang dinamika gerak. Tentunya kalian sudah tahu, pada pertemuan yang lalu kita belajar tentang kinematika gerak. Sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kinematika gerak? Tentunya kalian masih ingat? Oke, bagus. Kinematika gerak itu adalah gerak tanpa memperhitungkan penyebab arah gerak tersebut. Bagus. Sekarang kita akan mempelajari tentang dinamika gerak. Anak-anak yang baik, pada pertemuan kali ini tentunya kita memiliki tujuan. Jadi pada saat ini kita akan mempelajari tentang gerak ditinjau atau pendekatannya dengan hukum Newton. Ya, kita lihat sini. Dinamika gerak berdasarkan gerak dibagi menjadi dua, anak-anak, yang tadi sudah kalian sebutkan. Satu, kinematika gerak, yakni mengabaikan penyebab gerak tersebut. Sehingga pada saat kemarin kita belajar tentang gerak lurus beraturan. Dua, gerak lurus berupa beraturan. Bagus. Tiga, gerak melingkar. Di sana kita tidak menjumpai bahwa kenapa benda tersebut bergerak dengan kecepatan, misalnya mobil bergerak dengan kecepatan 50 km per jam, tanpa disebutkan di sana penyebab gerak tersebut, sehingga ada orangnya atau tidak mobil tersebut, pokoknya mobil bergerak dengan kecepatan 50 km per jam, sehingga kita tidak perlu mengetahui penyebab gerak tersebut. Itu adalah pelajaran kinematika gerak. Sekarang yang kita akan pelajari, kita ingin mengetahui berapa gaya yang diberikan oleh benda yang membuat benda tersebut ada perubahan gerak, memiliki perubahan gerak. Ya, ini yang unik. Kalau dilihat di sini, dinamika gerak memperhitungkan penyebab gerak tersebut. Anak-anak, pada saat kita belajar tentang dinamika gerak, kita pendekatannya yakni hukum Newton. Ada berapa, anak-anak, hukum Newton? Ya, bagus. Ada 3. Hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, hukum ketiga Newton. Tiga-tiganya nanti kita akan bahas. Kalau dilihat di sini, anak-anak, hukum pertama Newton, di sini kita akan mempelajari tentang hukum ini, menjelaskan ya, hukum ini, hukum pertama Newton ini. Kita harus tahu cirinya. Ada yang mengatakan hukum ini adalah hukum inersia, hukum kelembangan, hukum tetap. Nah, seperti ini. Apakah itu salah? Tidak. Kenapa? Karena cirinya yakni satu. Apa cirinya, anak-anak? Ya, benda dalam keadaan diam. Nah, benda diam ini adalah hukum pertama Newton. Misalkan mobil kita parkir di dalam mobil, itu juga hukum yang pertama. Nah, gitu. Ciri yang kedua, benda bergerak dengan kecepatan tetap. Iya, seperti itu. Jadi kalau dia bergerak terus tanpa ada yang namanya mandek, diam, ada perubahan gerak atau tidak, tetap cepat tidak. Kalau bergerak dengan kecepatan 50 km per jam terus tanpa berhenti, ini juga ditinjau sebagai
telembaran, tetap. Nah, berarti kecepatan tetap. Nah, ini tetap. Jadi yang ketiga, apa anak? Ya, kalau kecepatan tetap, maka tidak ada yang namanya perubahan kecepatan. Kalau diam, diam terus. Kalau bergerak, dari kecepatan itu yang bergerak terus. Sehingga apa yang terjadi? Yakni percepatan sama dengan 0. Karena kecepatan awal dikurangi, kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, dibagi berapa saja sama dengan 0. Karena jumlah kecepatannya selalu tetap. Ya kan? Oke. Terus. Kemudian yang keempat, dia bergeraknya adalah bergerak lurus. Nah, beraturan GLB, gerak lurus beraturan, gerak lurus dengan kecepatan tetap. Tidak ada. Dia apakah melingkar? Ya, bisa dilakukan seperti itu. Tetapi di situ kita tahu tergantung dari roda putarnya. Ya. Jadi kalau seperti itu bisa dikatakan pula dia bergerak melingkar sesuai dengan orbitnya. Nah, karena apa? Gaya keluar dengan gaya ke dalam pusat sensor bumi misalkan ya, kalau matahari atau surya matahari itu sama. Nah, seperti itu. Berarti dia boleh kita katakan gerak melingkar beraturan. Ya. Jadi beraturan saja, tidak boleh berubah. Nah, karena tidak ada perubahan cepat. Arahnya tuh ya. Lupa, kapan dia berhenti? Misalkan ada pertanyaan seperti itu, ya tentunya kalau ada gaya luar. Nanti tata surya ini bisa berhenti kalau ada gaya luar atau gaya yang tidak sama, misalnya di sini. Nah, seperti ini. Nah, kalau gaya ke sini dan ke sininya F1 misalnya, di sini F2. Nah, kayak ke sana tidak sama. Oh ya, kan lepas dari orbitnya karena tidak ada relnya. Kita nggak tahu bumi kita itu ada relnya atau tidak. Nah, sehingga dia bergerak bebas sepertinya ya, seperti itu. Ini masuk hukum pertama Newton. Nanti contohnya kita akan lihat. Yang kedua, hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton itu bunyinya ya bersama ya. Kurang lebih seperti ini. Bahwa gaya itu adalah bukan penyebab gerak. Nah, yang penyebab gerak itu bukan gaya. Tetapi gaya itu penyebab perubahan gerak. Nah, jadi gaya itu karena benda itu sudah alamiah ya, alamiah. Kalau diam terus, kalau bergerak terus. Nah, yang tadinya diam menjadi bergerak itulah gaya. Nah, paham kan? Oke, ya lanjutkan. Sehingga di sini sigma F itu sama dengan M kali A. Tentunya semua benda yang kita namanya benda itu memiliki massa. Kemudian di sini ada perubahan kecepatan. Yang tadinya diam menjadi bergerak itu adalah perubahan kecepatan. Atau yang tadinya bergerak lurus menjadi berhenti itu adalah perubahan kecepatan. Di sini yang pada pertemuan yang lalu kita sudah tahu bahwa percepatan, nah kita sudah tahu ya, tentunya masih ingat di sini ya, saya tuliskan bahwa A sama dengan VT min VO per T ya. Masih ingat? Ini yang pertama, GLDB yang pertama ya. Ada perubahan kecepatan.
tiap satu waktu. Nah, seperti itu. Sehingga di sini kalau kita tahu bahwa gaya sama dengan massa kali percepatannya. Keterangan di sini ya, keterangan bahwa ini massa, benda yang bermassa. Ini tentunya harus sama massa dalam kilogram. Ini SI, bisa gram atau yang lain kalau dalam GPS. A sama dengan percepatan meter per sekon kuadrat. Kemudian F adalah jumlah gaya dalam Newton. Ya, bagus. Sekarang kalau kita sudah tahu ini konsepnya, bahwa semua benda dari keadaan awal ke keadaan akhir ada perubahan, itu adalah hukum kedua Newton. Jadi jika ada perubahan, kita masukkan hukum kedua Newton. Jika tidak ada perubahan, berarti hukum pertama Newton. Sekarang kita belajar tentang hukum ketiga Newton. Ya, hukum ketiga Newton tentunya kalian sudah tahu. Jika suatu benda melakukan aksi terhadap benda yang kedua, tentunya benda yang kedua akan melakukan reaksi terhadap benda yang pertama. Contoh, misalkan saya bersandar ke tembok seperti ini. Ya. Tentunya apa yang terjadi? Saya mendorong tembok dan tembok akan memberikan dorongan ke saya, sehingga saya tidak jatuh ke sana. Ini yang dinamakan aksi reaksi. Tapi arahnya tentunya berlawanan. Jumlah gaya aksi sama dengan negatif jumlah gaya reaksi. Jadi itu adalah, kalau kita sudah tahu tentang hukum pertama Newton penggunaannya, hukum kedua Newton penggunaannya, hukum ketiga Newton penggunaannya, tentunya kita sudah mengetahui gerak, mengelompokkan gerak tersebut dari mana, ini seperti apa, kemudian kondisinya seperti apa. Nanti kita akan lanjutkan pada macam-macam gaya. Itu saja yang bisa saya berikan. Mohon maaf. Terus semangat dalam belajar. SMK bisa dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.